Sekarang sudah diajak berdakwah 3 hari. Akhirnya keluar 3 hari, sukses. Setelah itu tambah 7 hari. Setelah itu keluar sukses, tambah 10 hari. Dan direncanakan 4 bulan harus diniatkan agar diberkahi. Maka dia berpikir, dari mana saya mempunyai ilmu? Bisa berdakwah bahkan 3 hari kemarin, sepekan, 10 hari. Tidak ada ilmu yang dia dapatkan kecuali bagaimana cara membuat nasi agar nasinya itu barokah. 2 kaleng seakan-akan 5 kaleng. Bagaimana mencampur sardin menjadi barokah. Dimakan oleh 30 orang-orang jamaah tabligh. Padahal 2 kaleng. Dan bagaimana cara melipat kasur dengan mudah. Paham? Maka jamaah kompor, jamaah kasur, itu yang didapatkan. Maka ini menyelisihi 2 ayat ini. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Mana hikmah? Mana ilmu? Maka akhirnya banyak dari mereka yang sudah bertahun-tahun dengan jamaah tabligh introspeksi kepada dirinya. Ya Allah, aku belum bisa baca Al-Quran. Aku belum bisa mengetahui agama Islam dengan baik dan benar. Karena aku dalam keadaan masih mentah. Kemudian yang penting khuruj. Dan karena banyaknya khuruj tidak belajar. Dan itu yang banyak dirasakan oleh orang-orang yang sudah 5 tahun bersama mereka. Maka ilmunya itu-itu saja. Dan yang menjadi tingkat tertinggi bagi mereka adalah mereka safar ke IPB, Institut Pertanian Bogor. Iya, safar ke Bogor. Tidak, India, Pakistan, dan Bangladesh. Maka kalau mereka punya uang datang ke Pakistan atau ke Bangladesh, bahkan ke India yang paling puncaknya, maka dia sudah di atas derajat para sayyid dan sebagainya. Meskipun gak hafal Al-Quran. Meskipun dia waktu di Indianya hanya putar-putar kota. Ikut orang-orang India hurud. Meskipun dia orang Indonesia gak bisa dakwah dengan bahasa India, yang penting di saat dia berdiri nangislah. Menyampaikan apa kata murabinya, pokoknya nangis. Udah nangis. Tidak bisa dia berdakwah dengan bahasa India. Dari mana dia belajar? Agama aja, akidah aja tidak belajar. Bagaimana dia ikut berdakwah di Bangladesh, di India, putar-putar selama 4 bulan, pulang, oh ini sayyid. Kenapa? Pulang dari IPB, Institut Pertanian Bogor tadi. S3, profesor dan sebagainya. Diangkatlah jadi imam masjid, diangkatlah jadi murabbi. Pendidikan seperti apa seperti ini? Kesimpulannya kembali kepada permasalahan tadi, bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib dan syarat untuk berdakwah juga karena dilandaskan dari ilmu. Maka kesempatan emas bagi ikhwah yang tidak bisa hadir di majelis halaqah face to the face dengan gurunya untuk mengikuti kajian meskipun secara online, dan tetap di sini khitabnya menuntut ilmu itu wajib. Maka pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Al-Quran dalam pembahasan Al-Quran dari surat Al-Hijr. Maka kita masuk kepada ayat yang pertama, permasalahan alif lam ra al-muqatta'ah. Maka telah kita bahas di pelajaran yang lalu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Maka ini adalah huruf al-muqatta'ah di awal suar. Para ulama ada yang mentafsirkan dengan makna-makna tertentu, namun yang rajih maknanya adalah ditafwidkan kepada Allah Jalla wa'ala. Tidak ada maknanya kecuali Allah yang mengetahuinya. Kemudian
dari segi ilmi tajwid bahwa di sini hukumnya mad lazim harfi mukhaffaf. Lazimnya yang mana? Lam. Karena dia terdiri dari lam, alif dan mim, ada mad tabi'i lam. Ininya yang panjang. Adapun alif tidak panjang. Adapun ra, maka dia hanya 2 huruf, ra dan alif, maka dia mad tabi'i saja. Maka yang panjang hanya lam. Kembali alif lam ra. Maka ini saja yang panjang, lamnya. Kemudian kita akan memberikan ilmu tajwid ditambah makharijul huruf dan sifatul huruf. Namun untuk mempersingkat, di dalam satu ayat ataupun setengah ayat, jika ada sukunnya dari huruf hijaiyah yang disukunkan, maka mungkin itu yang akan kita jelaskan. Maka lihat di sini, tilka ayatul kitab, tilka ayatul kitabi wa qur'anim mubin. Mana yang sukun? Tilka. Ya sudah, kita masuk lam di sini. Begitu saja. Yang sukun baru kita masukkan sifatul huruf dan makharijul huruf meskipun satu. Setiap hari kita mendapatkan ilmu dari mana makhrajnya. Maka sekarang kita masuk kepada pelajaran tajwid dari makharijul huruf dan sifatul huruf. Makna makharijul huruf, dari mana huruf hijaiyah ini keluar dari mulut kita. Maka makharijul huruf banyak. Ada syafatain, ada lisan, ada khaysum, ada halq, dan ada jauf. Itu makharijul huruf. Dari 28 huruf hijaiyah, dari mana keluarnya? Ini penting. Agar di saat seorang membaca Al-Quran, makhraj ba dengan makhraj da, dengan makhraj jim, seperti di sini. Tilka, ta dengan lam dengan kaf ada bedanya, tidak sama makhrajnya, ataupun makhrajnya malah menyeleweng, berbeda dengan yang lainnya tapi menyeleweng. Contohnya seperti antum di sini, banyak dari ikhwah yang belajar kepada kita pun makhraj za dibaca za, dan itu sering kita tegur. Maka makhraj za dengan za lain. Namun banyak di saat membaca Al-Quran tanpa perhatian masuk za. Maka dia membaca zalikal kitabu, zalika ya ayyuhallazina amanu. Terasa apa tidak? Sering salah. Maka ini contoh. Makhrajnya yang diinginkan za, tetapi jadinya zai. Mau lari? Enggak. Maka makhrajnya dari za menjadi zai. Ini salah satu kesalahan. Ataupun zo menjadi zo. Zai juga, tapi difathahkan jadi zo, bukan za. Waz-zalimin menjadi waz-zalimin. Wahada kathir. Ada indakum mawjud. Maka lam barakallahu fikum, makhrajnya adalah adna hafatul lisan. Makna dari adna hafatul lisan, lisan ini dibagi menjadi 2 kalau dibuka, dikeluarkan. Maka yang pertama ada adna al-hafah. Dan adna al-hafah dia di ujung dan pinggir-pinggirnya, yang depan. Dan yang belakang dinamakan aqsa al-hafah. Maka makna adna yang paling dekat ke bibir. Seperti ini. Ini adna al-hafah.
Kalau aqsa al-hafah masuk. Maka makhrajnya adalah adna hafatai al-lisan al-imamatain ila muntaha at-tarf, sampai kepada ujung. Jadi ujung masuk dikit. Ini makhraj lam. Dengan apa? Dengan ma yuhadihima min lithatil asnan. Dengan apa-apa yang sampai kepada lithatul asnan. Maka makhrajnya dari adna hafatai lisan dengan mayuhadihima minal lithatil asnan al-ulya, dengan gusi yang atas. Maka kita baca la, li, lu, sukunnya al, al. Atau ditasdidkan illa, maka semuanya kena. Al, illa. Itulah makhraj dari lam. Dan dari segi sifatnya barakallahu fikum, kadang-kadang lam mufakhomah dan kadang-kadang lam muraqqaqah. Apa makna lam muraqqaqah? Seperti lah, la, lilu. Itu muraqqaqah. Dan di sana ada mufakhomah. Seperti wah, lafzul jalalah Allah, Allah. Maka ini adalah mufakhomah. Maka untuk lafzul jalalah Allah juga ada tafsil. Jika sebelumnya kasrah, muraqqaqah. Bismillah. Itu yang dinamakan lam muraqqaqah. Sebelumnya dhammah apa? Atau sebelumnya fathah. Kalau sebelumnya dhammah Rasulullah, maka lamnya mufakhomah. Fathah Rasulullah. Muraqqaqah jika kasrah Rasulillah. Rasulillah. Bismillah. Maka ini asal dari lam, dia muraqqaqah dan mufakhomah. Adapun dari sifat yang lain, selain sifatnya dia kadang-kadang muraqqaqah dan kadang-kadang mufakhomah, maka sifatnya barakallahu fikum dia sifatul jahr. Apa itu sifatul jahr? Lam menjadi sifatul jahr. Inhibas jaroyanin nafs indan nutq biharfin min hurufil jahr. Kenapa bisa jadi jahr? Quwwatul i'timad fil makhraj. Maka ini makna sifatul jahr, inhibas jaroyan an-nafas indan nutq. Maknanya inhibas di penjara. Di saat disukunkan tidak bisa lari si nafas dari lam ini. Inilah makna dari sifat hurufil jahr. Dan hurufil jahr lawannya agar lebih memahami adalah al-hams. Maka al-hams di sini lawan dari jahr. Maka huruf itu di dalam sifat di ilmi tajwid mempunyai sifat yang berlawanan. Kalau dia al-jahr, maka lawannya al-hams. Maka contoh dari al-jahr di antaranya adalah lam. Maka di sini di dalam ayat Al-Qur'an tilka, lamnya sakinah. Maka kita hanya mencari yang sukun saja. Kenapa? Karena kita praktekkan di sini. Til, la, li, lu, al. Maka tadi sifatnya jahr. Apa itu jahr? Inhibas saut. Adamul jaroyan.